Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemerintah Indonesia telah ajukan proposal penambahan kuota haji yang disetujui pemerintah Arab Saudi. Namun pemerintah Arab Saudi tidak secara eksplisit menentukan pembagian kuota tambahan untuk reguler dan khusus. Pansus Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI terus melanjutkan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan terkait kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau tahun 2024. Pansus Haji DPR mengkritik dan menyayangkan pengaturan kuota haji tambahan tidak sesuai kesepakatan akhir Kementerian Agama RI bersama Komisi 8 DPR RI. Pansus Haji DPR menghadirkan Kepala Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, Nasrullah Yassam. Anggota Pansus Haji DPR Seli Andriani mengungkapkan, ternyata pemerintah Arab Saudi tidak secara eksplisit menentukan pembagian kuota tambahan untuk reguler dan khusus harus 50-50%. Pembagian kuota haji tambahan sepenuhnya oleh Kementerian Agama RI. 50-50 atau 50% kuota haji yang dirubah oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Saudi Arabia memang dilakukan oleh proposalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Saudi Arabia. Artinya bukan inisiatif dari pemerintah Saudi Arabia, karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah, draftnya memang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia dalam bentuk gelondongan. John Kennedy juga menyoroti pengaturan kuota haji terjadi setelah rapat akhir penyelenggaraan ibadah haji antara Komisi 8 DPR bersama Kemenak. Padahal keputusan rapat terakhir tersebut menjadi landasan pemerintah membuat aturan terkait penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau tahun 2024. Dan kesimpulan rapat itu adalah juga menjadi dasar hukum untuk terbitnya Perpres, peraturan presiden. Titik sentralnya kita, kok keputusan rapat dengan mudahnya dibatalkan lagi sama Kementerian Agama gitu. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Buntut dari adanya potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak setiap tahunnya, DPR RI meminta Pemda Kalimantan Timur optimalkan koordinasi di tingkat Forkopimda guna pastikan setiap tahapan pilkada 2024 berjalan lancar dan kondusif. Tahapan pilkada serentak 2024 telah berjalan, termasuk pendaftaran paslon kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditutup pada 29 Agustus 2024. Komisi 2 DPR RI memastikan penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Timur sudah baik dan siap, salah satunya terkait penyaluran dana hibah untuk operasional pilkada yang sudah mencapai 100%. Menyadari maraknya potensi kecurangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024, Muhammad Toha meminta Pemda Kalimantan Timur mengoptimalkan koordinasi di tingkat Forkopimda untuk memastikan setiap tahapan pilkada 2024 di Kalimantan Timur berjalan lancar dan kondusif. Meskipun ada potensi-potensi kerawanan, akan tapi sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan Polda, ya, Pangdam, Kejati dan sebagainya. Jadi menurut saya tadi sudah kesiapannya sudah memenuhi syarat lah. Sementara Gus Pardi Gaus mengapresiasi langkah Pemda Kalimantan Timur yang berani menjamin kesehatan seluruh panitia penyelenggara pilkada dengan menanggung iuran BPJS petugas pilkada. Memastikan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada itu secara dikit-dikit sampai kepada tanggal 27 November itu dipastikan tidak ada masalah. BPJS itu ditanggung oleh Pemda Provinsi dari APBD Provinsi untuk seluruh panitia ad hoc sampai ke lini terbawah. Ini tentu bisa menjadi pembelajaran juga bagi kabupaten kota provinsi yang lain. Dari Kalimantan Timur, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Seiring percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa oleh pemerintah, Komisi 9 DPR RI desak Kemenkes perbanyak penempatan dokter spesialis ke luar Jawa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali lagi pemirsa bersama kami di TVR 09. Kementerian Kesehatan diminta segera lakukan dialog dengan perhimpunan dokter yang ada di Indonesia guna mencari jalan tengah persebaran dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia. Kemenkes menyebut 59% dokter spesialis Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan daerah-daerah luar Pulau Jawa, terutama daerah 3T, kekurangan dokter spesialis. Menanggapi itu, anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kemenkes memperbanyak penempatan dokter spesialis ke luar Jawa seiring percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa oleh pemerintah. Arzetti Bilbina menilai pertimbangan penghasilan, keamanan, dan fasilitas umum yang memadai di suatu daerah menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh seorang dokter. Untuk itu, Kementerian Kesehatan diminta segera melakukan dialog dengan perhimpunan-perhimpunan dokter yang ada di Indonesia untuk mencari jalan tengah terkait persebaran dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini kalau kita melihat rasanya mahasiswa-mahasiswa kedokteran sudah lulus, mereka akan membahasakan boleh dong ketika kami lulus kami ingin mencari tempat yang kami nyaman. Nah ini yang harusnya pemerintah juga mulai untuk mengkondisikan bahwa ketika mereka ditempatkan di tempat yang memang dibutuhkan oleh satu daerah tertentu dan juga untuk mereka sendiri sebagai satu syarat, itu mereka juga dijamin keamanan, keselamatan, fasilitas gitu ya Mbak ya. Jadi memang harus dari kedua belah pihak, pemerintah dan juga dokternya juga harus betul-betul duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang memang saat ini yang dirugikan adalah masyarakat. Di sisi lain, Arzetti Bilbina mengimbau dan mengingatkan seorang dokter seharusnya siap dan mau mengabdi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T. Pasalnya, masyarakat di wilayah 3T juga memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Kendan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai PPDB 2024 di Jawa Tengah belum cerminkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Menjadi tantangan bagi pemerintah baru di mana mencari solusi dalam mengatasi persoalan zonasi dalam setiap PPDB. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima 68 aduan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP dan SMA di wilayah Jawa Tengah. Komisi 10 DPR RI menilai PPDB 2024 di Jawa Tengah belum mencerminkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menyampaikan, sektor pendidikan menjadi salah satu pengaduan yang paling banyak dilaporkan masyarakat pada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, seperti pelaksanaan PPDB 2024 hingga layanan akses pendidikan di wilayah pinggiran atau blank spot yang belum rata. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru untuk mencari solusi terkait perluasan akses pendidikan, khususnya untuk mengatasi persoalan zonasi dalam setiap PPDB. Pasalnya, sistem zonasi dalam PPDB membuat pelajar kesulitan memperoleh akses pendidikan yang layak. Persentase yang prestasi, jalur prestasi, kemudian mengutamakan yang miskin dan seterusnya. Ini semuanya sudah kita tampung, tetapi spesifik tadi ada disampaikan oleh Pak PJ dan juga Kepala Dinas bahwa ada lebih dari 124 blank spot.
tentu harus ada solusi bagaimana caranya. Kemudian juga yang tidak pernah berhenti karena zonasi, PPDB ini karena zonasi dan dibatasi oleh pemerintahan. Aduan terkait PPDB 2024 yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah diantaranya terkait teknis verifikasi dokumen kependudukan atau kartu keluarga untuk jalur zonasi jenjang SMA, masalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di jalur afirmasi untuk jenjang SMP, piagam di jalur prestasi, dan adanya blank spot atau wilayah yang tidak terdapat sekolah. Dari Jawa Tengah, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI desak pemerintah segera mencari solusi terbaik dan tidak hanya berpihak pada pemilik modal ataupun perusahaan besar, namun juga dapat menjamin perlindungan bagi para pekerja yang terdampak PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 23 Agustus 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 45.762 orang. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah membuat penyelesaian yang menguntungkan semua pihak untuk menekan gelombang PHK massal di Indonesia. Neti Prasetyani mengaku prihatin dengan gelombang PHK yang terus terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Pemerintah harus segera mencari solusi terbaik yang tidak hanya berpihak pada pemilik modal ataupun perusahaan besar, melainkan juga menjamin perlindungan bagi para pekerja yang terdampak PHK. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan. Perusahaan sepatu, kemudian industri fashion, termasuk juga makanan minuman. Ya tentu saja harus dicari bagaimana caranya agar industri makanan dan minuman ini tetap kemudian bisa berpihak kepada para pekerja, namun juga memberikan aspek pelindungan kepada warga. Juga demikian dengan industri fashion. Ya. Satu sisi ketika industri fashion ini kemudian banyak mem-PHK pekerjanya, kita lihat begitu banyak masuk pakaian impor dari beberapa negara tetangga kita. Nah itu kan berarti yang harus diubah adalah kebijakannya. Bagaimana caranya agar apapun bentuk produknya, apapun perusahaan yang ada di tanah air ini betul-betul bisa masih menggunakan para pekerja dalam negeri dan tidak memindahkan ya pabrik-pabriknya, perusahaannya ke negara lain dengan skema skala upah murah. Nah ini kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan atau pertaruhan pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Neti Prasetyani berharap dalam masa transisi pemerintahan baru akan ada evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk merevisi aturan turunannya. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menjadi tuan rumah dalam gelar Indonesia Afrika Parliamentary Forum pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali dengan tema memperkuat kemitraan Parlemen Indonesia Afrika untuk pembangunan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai bahwa Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis yang menjadi bagian penting dalam konferensi Asia Afrika dan juga gerakan non-blok.
Semangat Dasasila Bandung yang lahir saat Konferensi Asia Afrika menjadi inspirasi dibentuknya Indonesia Africa Parliamentary Forum. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menjadi tuan rumah dalam gelaran Indonesia Africa Parliamentary Forum atau IAPF kedua yang diselenggarakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali dengan tema memperkuat kemitraan Parlemen Indonesia Afrika untuk pembangunan. Sebelumnya, BKSAP DPR RI telah melakukan kick-off meeting dengan KBRI Addis Ababa untuk mempersiapkan Forum Kerjasama Indonesia dan Afrika yang bertujuan untuk mempererat hubungan parlemen kedua negara dan merancang rencana kerja yang komprehensif untuk pembangunan bersama. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis, yakni menjadi bagian penting dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Semangat Dasasila Bandung yang lahir saat Konferensi Asia Afrika menjadi inspirasi dibentuknya Indonesia Africa Parliamentary Forum. Semangat menjaga perdamaian dunia serta peningkatan hubungan kerjasama Indonesia-Afrika harus terus diperkuat dengan memperluas kehadiran global, mendiversifikasi kemitraan ekonomi, dan berkontribusi untuk perdamaian dan pembangunan dunia. Selama ini mungkin kurang memperhatikan Afrika, padahal potensi Afrika ini sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi ekonomi, ya belum lagi resources mereka yang luar biasa. Ini saya kira harus menjadi perhatian bagi kita ke depan karena selain Asia yang bertumbuh dengan cepat juga adalah negara-negara Afrika yang jumlah penduduknya sangat besar juga kedua setelah Asia. Pada gelaran Indonesia Africa Parliamentary Forum akan dihadiri oleh 12 ketua parlemen dari 12 negara dan 250 peserta yang mewakili pengusaha dan organisasi internasional. Sementara forum ini terdiri dari 3 sesi diskusi yang membahas isu-isu penting, yakni kerjasama Selatan-Selatan untuk mewujudkan kemakmuran dan pembangunan negara Selatan, kerjasama inisiatif kesehatan dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Di samping acara parlemennya, itu kemungkinan akan juga melibatkan swasta, baik Indonesia maupun Afrika yang akan hadir. Itu diperkirakan mungkin akan ada 250-an pihak swasta yang akan ikut hadir di sini, sehingga ini akan menjadi platform yang sangat bagus untuk membangun kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di berbagai bidang, baik itu untuk pembangunan ekonomi maupun peran pemerintah maupun peran swasta. Meskipun Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang telah berjalan baik dengan lebih dari 50 negara Afrika, Indonesia masih perlu mengoptimalkan kemitraan dengan negara-negara Afrika. Terlebih, Afrika memiliki potensi di bidang sumber daya mineral, serta perekonomian yang tumbuh pesat dan menjadi kekuatan ekonomi yang layak diperhitungkan. Melalui Forum Parlemen Indonesia Afrika, BKSAP DPR RI memperkuat kerjasama antar parlemen dengan negara Afrika di bidang ekonomi. Karena saat ini belum banyak sektor ekonomi yang dapat dicapai oleh Indonesia. Sehingga Forum Parlemen Indonesia Afrika akan menjadi ladang kerjasama untuk kemakmuran antara kedua negara. Ingin menjembatani hubungan yang lebih erat di berbagai bidang, terutama saya kira di bidang ekonomi yang kita masih belum maksimalkan. Dari potensi yang ada itu masih sedikit sekali hubungan ekonomi kita dengan negara-negara Afrika. Saya kira kita bisa memasarkan produk-produk Indonesia ke Afrika lebih banyak lagi dan juga lebih ada value added. Begitu juga kita kalau ada kebutuhan dari Afrika kan bisa langsung direct terkait dengan mineral dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. BKSAP DPR RI berharap Indonesia Africa Parliamentary Forum dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Afrika, meningkatkan potensi kerjasama di bidang diplomatik dengan dibukanya perwakilan bilateral, kerjasama energi terbarukan, penguatan perdagangan komoditas unggulan, pertukaran pengetahuan dan pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan juga pertukaran budaya.
Melalui serangkaian persiapan yang matang, BKSAP DPR RI optimis penyelenggaraan Indonesia Afrika Parliamentary Forum berjalan lancar dan sukses. Pemirsa, berkunjung ke Arab Saudi tentunya kurang lengkap jika pemirsa tidak berkunjung ke Masjid Ar-Rahmah Jeddah. Perpaduan arsitektur Islam tradisional dan modern menjadikan Masjid Ar-Rahman Jeddah sebagai destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi. Seperti apa dan bagaimana Masjid Apung Ar-Rahman Jeddah ini, di sini juga akan kita sajikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Terletak di lokasi yang strategis dengan desain inovatif, Masjid Ar-Rahman Jeddah menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Tidak hanya menyuguhkan keindahan, masjid ini juga memiliki makna yang mendalam dan membawa kedamaian. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan keajaiban di atas air Masjid Apung Jeddah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah masjid yang terapung? Ya, Masjid Agung Jeddah atau Masjid Al-Rahmah yang terletak di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi menjadi salah satu objek favorit para jamaah haji dan umroh sebelum kembali ke negara asalnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1985 dan dibangun di atas panggung yang terbuat dari beton bertulang sehingga memberikan ilusi bahwa bangunan ini terapung di atas permukaan laut. Nah, pemirsa Intips, kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan Masjid Terapung di pesisir Laut Merah, Masjid Apung Jeddah. Bukan hanya keunikan yang terlihat seolah benar-benar mengapung. Masjid ini juga menawarkan keindahan arsitektur dan desainnya sehingga menciptakan pemandangan yang spektakuler. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dengan sentuhan modern. Kubah masjid yang besar dan menara yang menjulang tinggi menjadi ciri khasnya dengan ornamen kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya. Masjid Ar-Rahmah ini memiliki 52 kubah luar, selain kubah utama yang terbesar dengan 8 pilar penyangga.
Terdapat 23 payung luar, manik-manik di bagian luar dan dalamnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan 56 jendela didesain dengan corak Islam. Interior masjid juga tak kalah mengagumkan, dengan ruang sholat yang luas dan nyaman, serta jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan laut yang indah. Keunikan utama masjid ini terletak pada lokasi yang strategis dan desainnya yang inovatif. Anda bisa mendengarkan deburan ombak dan merasakan angin laut yang sejuk saat beribadah di sini. Tidak heran jika Masjid Apung Jeddah juga menjadi destinasi wisata yang populer. Masjid Ar-Rahmah ini terletak di wilayah Corniche Jeddah. Kawasan ini merupakan kawasan baru yang dikembangkan pemerintah setempat sebagai kawasan wisata di sepanjang Laut Merah. Masjid ini tidak hanya memiliki keindahan fisik, tetapi juga makna spiritual yang mendalam. Nama Al-Rahmah yang berarti kasih sayang dalam bahasa Arab mencerminkan semangat persatuan dan kedamaian yang diusung oleh masjid ini. Tempat ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakangnya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Masjid Apung Jeddah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati dan jiwa. Kombinasi arsitektur yang indah, lokasi yang unik, dan atmosfer yang damai membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Jeddah. Bagi pemirsa yang mencari ketenangan spiritual atau sekedar ingin menikmati keindahan alam, Masjid Apung Jeddah menawarkan keduanya dengan cara yang luar biasa. Wah, luar biasa ya pemirsa? Tertarik untuk mengunjungi masjid ini? Wah, itu menarik sekali Anggun. Semoga kita diberikan kesempatan ya untuk dapat berkunjung ke Masjid Ar-Rahman yang ada di Jeddah sana. Tentu ini jadi harapan kita bersama ya Zia ya. Dan pemirsa, tadi itu adalah segmen terakhir dari kita untuk membahas terkait dengan bagaimana perjalanan jika kita menuju masjid yang ada di Jeddah tersebut. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Harini dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.